Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders, kembali lagi di program rutinan kami dari Maxco Futures. Saya Adam Ibrahim Aji sebagai trading analis dari Maxco Futures. Ingin memberikan sharing mengenai program Market Outlook. Di sini kita akan bahas mengenai apa yang terjadi update di dalam market yang bisa mempengaruhi pergerakan di masa mendatang. Oke, langsung saja kita sharing. Pertama, kita mulai dari kalender ekonomi. Untuk di minggu ini terdapat data inflasi yang rilis dari beberapa negara, seperti dari Inggris, dari Euro area, dan juga dari sisi Kanada. Di hari Rabu kemarin kita mendapati data inflasi yang cukup signifikan dari Inggris. Terdapat kenaikan yang cukup besar dari 7% ke 9%. Tentu ini dampaknya apa? Dampaknya tentu ini bisa menjadi sebuah katalis bagi Bank of England untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Kenapa? Karena nilai inflasi yang tinggi itu identik dengan prospek suku bunga yang lebih tinggi tentunya. Dan kita bisa lihat bahwa dari sisi monthly by monthly-nya pun mencatatkan kenaikan cukup signifikan, bahwa ini menjadi sebuah proyeksi ke depannya bahwa inflasi di Inggris mungkin masih dalam nilai yang cukup tinggi, dan ini bisa saja mengharuskan Bank of England untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Dan kenaikan suku bunga yang lebih agresif itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang positif bagi sisi pound sterling itu sendiri. Oke, kemudian dari sisi Euro area kemarin dari sisi data inflasinya tetap stagnan ya di sini, bahwa menunjukkan sebuah data yang plateauing atau data yang relatif cukup stagnan. Walaupun demikian, kita harus tetap memantau mengenai proyeksi dari sisi ECB mengenai suku bunga kedepannya akan seperti apa. Kita tahu bahwa ECB diproyeksikan akan menaikkan suku bunga di Juli 2022 ini. Tentu dengan semakin cepat proyeksi dari sisi ECB menaikkan suku bunga, euro secara tunggal itu berpotensi mendapatkan traksi penguatan karena para investor beralih yang tadinya dari US dollar mungkin berpindah ke euro, seperti itu. Kemudian dari sisi Kanada, inflasinya pun naik dari 6,7 ke 6,8. Tentu ini memberikan peluang juga bagi Bank of Canada atau BOC untuk kedepannya meningkatkan atau menaikkan kembali suku bunga yang ada. Dan tentu kenaikan suku bunga itu biasanya diartikan sebagai bullishness terhadap mata uang yang bersangkutan. Namun demikian, saya perlu informasikan bahwa tidak selalu kenaikan suku bunga itu diibaratkan langsung bullish pada mata uang yang bersangkutan, karena pada dasarnya atau pada faktanya kita mendapati Fed yang menaikkan 25 basis point dan juga 50 basis point di bulan Maret dan di bulan Mei yang lalu, itu terdapat sebuah pergerakan bearishness ketika data suku bunga itu rilis. Namun sebelum data suku bunga itu rilis, mata uang yang bersangkutan itu mengalami penguatan. Mungkin data di hari kemarin yang signifikan inflasi, untuk di per hari ini kita mendapati data yang cukup baik ya, yang cukup as expected kalau menurut saya dari sisi Australian dollar. Tentu ini bisa saja membuat Australian dollar sedikit tersupported ya, walaupun sekarang Cina sedang membuka lockdown, itu tentu memberikan sebuah dukungan terhadap Australian dollar untuk menguat ke depannya. Kemudian raw material dari sisi Canadian dollar perlu kita perhatikan, dan juga PPI, karena ini bisa kita tilik inflasi itu dari bagaimana PPI itu bekerja, seperti itu. Bila mana PPI mencatatkan nilai yang kembali meningkat, artinya inflasi di tingkat produsen itu meningkat, maka akan secara keseluruhan konsumen pun harga atau harga barang yang di sisi produsennya itu harganya meningkat, maka ke tingkat konsumen pun akan meningkat juga, dan itu tentu akan meningkatkan nilai inflasi untuk kedepannya. Kemudian di hari Jumat
tidak begitu banyak data yang high impact, namun kita perlu memantau mengenai inflasi di Jepang. Ekspektasinya tidak begitu tinggi setinggi negara-negara lain. Namun demikian bahwa di hari Jumat kita perlu berwaspada ya, karena hari Jumat merupakan hari di mana identik dengan profit taking. Saya tidak bilang bahwa hari Jumat pasti profit taking, tidak. Namun identik bahwa pergerakan di hari Jumat itu terjadi sebuah aksi profit taking. Oke, kemudian ke headline yang utama bahwa di sini inflasi di Inggris bahwa mencatatkan tadi ya 9% di bulan April, dan ini tertinggi di 4 dekade seperti itu. Dan apa dampaknya? Tentu ini akan menjadi sebuah katalis bagi kita memproyeksikan Bank of England mungkin kedepannya akan menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Dan dampaknya apa? Mungkin pound sterling akan mendapatkan traksi penguatan ya di kemudian hari. Kemudian dari sisi Kanada di sini kita lihat bahwa inflasi pun di sini tertinggi di multi dekade, dan mau tidak mau mungkin Bank of Kanada kedepannya harus menaikkan suku bunga lebih agresif lagi untuk bisa menekan inflasi turun ke arah bawah tentunya. Kemudian dari sisi Federal Reserve di sini menurut Fed Harker bahwa akan ada kenaikan 50 basis point hike di bulan Juni dan juga bulan Juli. Tentu ini bisa menjadi sebuah penguatan dari sisi US dollar menjelang event rate hike itu terjadi. Kita tahu bahwa resiko di dalam pasar pada saat ini itu cukup besar, sehingga US dollar untuk bisa mendapati traksi penguatan lebih lama lagi itu cukup besar. Kenapa? Karena status quo-nya masih berupa safe haven, dan kondisi yang ada pada sekarang dengan resiko yang meningkat seperti tensi, kemudian Cina sekarang ya ada beberapa kota yang menerapkan lockdown tambahan kembali dan lain sebagainya, itu menjadikan sebuah katalis bagi US dollar mungkin kedepannya untuk bisa tetap menguat. Kemudian dari sisi Federal Reserve kembali menurut Fed Evans di sini bahwa 50 basis point hike pada Juni itu sangat mungkin terjadi, dan juga thereafter-nya pun atau di bulan berikutnya itu mungkin saja bisa terjadi. Yang saya utarakan bahwa semakin Fed di sini agresif, dampak terhadap US dollar mungkin bisa mendapati traksi penguatan, dan apalagi ditambah dengan kondisi yang terjadi pada saat ini penuh dengan resiko, dan itu bisa saja membuat US dollar masih menjadi primadona. Kemudian berita lainnya berpindah ke euro, bahwa di sini menurut ECB note di sini bahwa 25 basis point hike di Juli itu sangat mungkin realistik, dan ini merupakan berita positif ya bagi euro, apalagi euro merupakan central bank yang left behind dari sisi suku bunga, di mana central bank yang lain sudah menaikkan suku bunga, namun dari sisi euro itu belum sama sekali. Dan bila mana ini terjadi, akan ada shifting dari fokus pasar yang tadinya berfokus ke US dollar berpindah ke euro, dan bukan tidak mungkin di kemudian hari US dollar tidak menjadi primadona seperti itu, dan cenderung akan bergerak bearish ya, karena pasar ekspektasinya lebih ke arah ECB ataupun instrumen lainnya seperti pound sterling ataupun Canadian dollar seperti itu. Kemudian berita selanjutnya masih dari sisi Uni Eropa di sini menurut ECB Rand bahwa sudah banyak koleg atau di sini rekan-rekan di ECB sudah shifting yang tadinya dovish ke arah hawkish, dan ini menjadi sebuah dukungan juga bagi asumsi kita bila mana euro kedepannya akan dapat menguat ya. Namun perlu saya informasikan bahwa resiko di dalam pasar pada saat ini masih tetap utuh, sehingga itu bisa saja masih menjadikan US dollar sebagai primadona. Kemudian
Headline lainnya di sini bahwa dari RBI Minutes yang kita dapati di hari Selasa kemarin bahwa mereka consider kembali mengenai kenaikan suku bunga ya, dan ini tentu merupakan berita yang positif bagi sisi Australia secara tunggal. Namun perlu kita perhatikan bahwa pada saat ini kondisi di Cina itu masih sedang dalam tahap transitori dari lockdown-nya itu sendiri, dan bila mana lockdown-nya sudah secara gradual dibuka dengan berita RBA mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga kembali, tentu itu adalah suatu hal yang positif bagi Australian dollar untuk bisa menguat ke depannya, seperti itu. Kemudian headline berikutnya di sini yang menyebabkan pergerakan di per hari kemarin mungkin dari sisi US dollar, Japanese yen ataupun Swiss franc menguat karena ada sebuah berita yang cukup loom atau buruk di sini mengenai resesi kemungkinan terjadi di akhir 2022 ini atau bahkan di awal 2023. Dan tentu resiko yang meningkat itu identik dengan pergerakan ataupun aset safe haven yang menguat seperti tadi US dollar, Japanese yen, dan juga Swiss franc. Kemudian ke pasar saham bahwa resiko yang meningkat di per hari kemarin itu menyebabkan sebuah aksi sell off besar-besaran di pasar saham di sini sampai mayoritas saham di Amerika itu turun cukup decisif, dan selama sentimen resiko ini tetap ada, apalagi ditambah kemungkinan Federal Reserve kedepannya itu lebih agresif, pasar saham mungkin bisa saja membuat new low atau low yang lebih baru, sehingga downtrend mungkin kedepannya masih tetap utuh. Kemudian kita lihat dari sisi CME Fed Watch Tool bahwa di bulan Juni ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan menaikkan sebesar 50 basis point ya. Di sini current target rate-nya di sekitar 75. Di sini ekspektasi 75 ke 125 merupakan kenaikan increment-nya 50 basis point ya. Dan itu merupakan suatu hal yang lumrah. Mengapa? Karena inflasi di US pada saat ini walaupun ada penurunan kemarin ya 8,5 menjadi 8,3, namun itu belum cukup untuk bisa dijadikan benchmark sebagai target mereka, karena target inflasi Federal Reserve itu sendiri merupakan di sekitar 2%. Nah, dengan asumsi menaikkan suku bunga lebih agresif lagi sebesar 50 basis point, diharapkan inflasi kedepannya akan menurun. Tentu ini akan berpengaruh terhadap instrumen seperti gold, karena gold ini cenderung pergerakannya tendensinya turun ke arah bawah. Kenapa? Karena prospek suku bunga yang kedepannya akan tinggi. Oke, kita ke trade recommendation. Di sini pertama dari sisi gold dulu kita bahas bahwa gold pada saat ini masih pergerakannya minim, namun di candle per hari kemarin indecision di sini bisa menjadi acuan bagi kita bila mana ingin trading di gold. Katakanlah break ke arah atas membuka pintu peluang untuk harga naik lebih tinggi lagi, at least ke 18.50 di sini. Bila mana harga atau level ini tertembus, bukan tidak mungkin bisa revisit ke 2021 open. Dengan catatan bahwa di sini terdapat peningkatan resiko di dalam pasar. Sebagaimana kita tahu bahwa gold merupakan adalah salah satu safe haven aset dan bisa menguat ketika terjadi sebuah resiko yang meningkat di dalam pasar. Mungkin seperti itu. Kemudian bila mana candle indecision low ini di break, itu akan membuka pintu untuk bisa gold ini turun ke arah bawah lebih dalam lagi, mengingat bahwa prospek suku bunga kedepannya itu masih tetap akan lebih agresif ya, baik itu dari sisi Australia ataupun ECB yang merupakan central bank yang dovish sebelumnya, itu sudah shifting ke arah yang lebih hawkish mengenai suku bunga, dan itu menyebabkan harga gold turun ke arah bawah mungkin untuk depannya. Dan
ini sudah terjadi sepanjang 1 bulan ini kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bahas Euro US Dollar atau Euro USD. Untuk Euro USD pada saat ini harga kembali melanjutkan penurunannya karena penguatan US Dollar di hari kemarin. Namun di per hari ini, di pagi hari ini terdapat pergerakan yang cukup korektif kalau menurut saya, dan bila mana harga ditutup di range yang ada pada candle indecision ini, maka itu membuka peluang untuk harga bisa bergerak ranging di area ini. Namun bila mana harga dapat menembus atau harga ditutup per hari ini di bawah candle indecision yang ini, itu membuka pintu untuk bisa turun revisit ke arah bawah, at least ke support yang ada di sini di 10.3 seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalkan harga break candle indecision atas ini, yaitu bisa membuka peluang untuk harga naik ke arah atas seperti itu. Dan candle indecision di sini ini bisa dijadikan acuan bagi Anda untuk melakukan trade di Euro USD seperti itu. Untuk pair GBP USD kembali hampir sama seperti Euro USD, bahwa candle per hari kemarin itu berhasil ditutup di range candle indecision di tanggal 9 Mei yang lalu ya, dan ini berpotensi untuk membuat harga berosilasi di area ini sebelum pada akhirnya break ke arah atas ataupun ke arah bawah. Bila mana harga break ke arah bawah, itu membuka potensi untuk harga turun lebih dalam lagi. Namun bila mana harga dapat closing di atas candle indecision ini, itu membuka peluang untuk harga revisit at least ke trendline yang mungkin ada di sini di sekitaran harga 1.001.26 seperti itu. Mungkin itu saja untuk sharing mengenai market outlook dan juga market review. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan peluang dari sisi trading, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengambil peluang dari sisi trading, bisa mencari salah satu pair yang menurut teman-teman di sini menarik. Dan mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa di next moment atau next acara mengenai market outlook dan juga market review dari Mexco. Semoga mendapat pengetahuan. Terima kasih.